selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama tentang wujud benda dan sifat benda kelas 3, tema 3, subtema 2, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Perkenalkan, nama saya Rana Ferdita Sari, NIM 2019015307 dari kelas 4H, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini, setelah siswa menonton video, siswa mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar dan siswa dapat memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Tahukah kalian wujud benda apa yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud benda yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Adapun contoh benda padat yaitu kursi, lemari, buku. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya. Sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi es atau gas. Seperti pada gambar berikut ini, es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair ketika terkena panas. Kemudian, contoh yang kedua adalah kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka. Dan lama-kelamaan, kapur barus tersebut menjadi habis. Itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Adapun contoh dari benda cair, yang pertama, air, yang kedua, sirup, yang ketiga, minyak goreng. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Bisa kita lihat pada gambar, ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, air dimasukkan ke dalam gelas sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, air dimasukkan ke dalam botol plastik sehingga air mengikuti bentuk wadahnya. Dan yang ketiga, air dimasukkan ke dalam ember. Air tersebut juga mengikuti bentuk wadahnya.
Kemudian, sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Selanjutnya, sifat benda cair yang ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke yang lebih rendah. Contohnya, bisa kita lihat pada gambar air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat tinggi menuju hilir atau tempat lebih rendah. Sifat benda cair yang keempat yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Dapat kita lihat permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan. Permukaannya selalu datar dan tenang. Perhatikan pada gambar. Dapat kita lihat permukaan air yang berada pada botol yang tegak maupun air yang berada pada botol yang miring. Permukaannya selalu sama, yaitu selalu tenang dan datar. Sifat benda cair yang kelima yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya, gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Yang selanjutnya, benda gas. Contoh dari benda gas seperti asap, udara, dan uap air. Adapun sifat dari benda gas yang pertama yaitu benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Bisa kita lihat pada gambar, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai bentuknya. Sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan ke segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Sifat benda gas yang ketiga yaitu benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya, ketika kita menghirup udara, pada saat bernapas, kita dapat merasakan gas oksigen tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Bagaimana anak-anak? Apakah materi pembelajaran hari ini menyenangkan? Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.